Kita akan masuk di kuliah. Ada nilainya belum keluar, betul kan? Pagi hari ini ini tentang time dan koordinasi ya, atau koordinasi waktu ya, dalam pendistribusi data. Oke, di mana ya di sana ada koordinasi waktu di dalam hal mendistribusikan sebuah data. Ya, misalkan contoh ini yang sering kita lakukan ya. Sistem bank itu ada namanya sinkronasi waktu ya. Jadi waktu kita mau mengambil data mengambil sebuah uang, menarik uang, ya harus disinkronisasikan dulu semua satu ATM atau satu bank dengan ATM lain supaya sama, yaitu tentang data kita. Ya, jadi waktu kita nanti melakukan transaksi, ya di situ akan disinkronisikan datanya dengan satu tempat. Kenapa? Karena berbeda-beda tempat ATM tadi. Nah, nanti kita belajar lagi di situ juga ada namanya sinkronisasi waktu ya. Sinkronisasi waktu atau clock sinkronisasi artinya supaya ya sama, kalau kita menggunakan satu mesin ATM kita ke mesin lain juga sama. Nah, kita masuk ke materi ya. Jadi kalau kita berbicara sebuah time itu kita nggak harus semata-mata berbicara tentang jam ya, karena jam itu sebenarnya ada di dalam software tadi, di dalam perangkat keras yang ada di sebuah komponen. Nah, kita masuk logika clock dan sinkronisasi ya. Waktu adalah hal yang penting dalam sistem distribusi ya, karena ada beberapa hal. Pertama itu, waktu adalah satuan akurasi. Untuk mengetahui kapan suatu peristiwa terjadi, artinya peristiwa di sini, kapan kita melakukan distribusi sebuah data ya. Makanya dibutuhkanlah untuk mengetahui kapan suatu peristiwa terjadi, dibutuhkanlah sinkronisasi clock ya, pada sistem dan luar sistem. Sebagai contoh, adanya e-commerce ya, yaitu antara kita sebagai pengguna ya dan juga komputer bank. Nah, kejadian tersebut haruslah dicatat waktunya ya secara akurat untuk keperluan audit. Itu salah satu contoh. Yang kedua, algoritma mengenai sinkronisasi clock memiliki beberapa masalah. Antara lain, harus mempertahankan konsistensi data yang distribusikan, autentikasi request yang dikirim ke server, dan menghapus proses yang terduplikasi. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, di dalam sistem bank, antara kita pengguna dengan bank itu atau server. Nah, biasanya kita kalau melakukan, itu tadi Bapak katakan, ya, kalau kita melakukan misalnya transaksi, ya, sebelum kita mengambil saldo itu atau pengambilan uang, itu data kita itu disinkronisasi dulu semua waktu itu, bahwasanya kemarin
kalau menggunakan ATM ini saldo kita udah fast, sudah sama-sama ya. Artinya data kita dengan mesin 1, di mesin 2 atau ATM banyak itu udah sama. Itu adalah sinkronisasi semua data itu. Nah, kalau kita lagi terus melakukan kejadian atau transaksi tadi, misalnya mengambil uang, ya langsung pas kejadian itu waktu itu jatuh mesin, ya kalau kita lagi berpindah lagi ke mesin lain, ya itu udah otomatis itu diatur. Itu namanya fungsinya clock tadi. Nah, artinya clock ini kalau kita berbicara clock ya tidak harus berjam. Jam itu biasanya itu bahasa Inggrisnya. Cuma di dalam sebuah komputer itu ada dipasang sebuah alat, bukan jam yang ditaruh di sana. Ya, artinya ada sebuah alat fisik, logika clocknya itu berbentuk fisik kalau di perangkat keras. Ya. Jadi sedangkan yang mengatur akurasi itu perangkat lunaknya, makanya terus satu terus naik. Jadi ada kayak apa namanya yang mengatur itu semua. Terus kita masuk ke clocknya, ya. Jadi setiap komputer pasti memiliki clock fisik. Ya, clock fisik itu masuknya di sana. Kalau pernah kita melihat motherboard kita itu di situ ada tertanam sebenarnya. Ya. Jadi biasanya logika clock ini ya itu hanya bentuk untuk mengatur ya. Cuma ada perangkat lunak atau software yang mengatur itu. Jadi makanya tadi Bapak katakan kalau kita berbicara clock itu tidak harus dengan jam, walaupun bahasa Inggrisnya itu adalah jam. Clock itu adalah jam. Ya. Kalau kita bicara logika clock itu berarti kita ada algoritma, ada apa namanya perangkat lunak di sana. Ya. Jadi tidak harus sementara ada hubungan dengan jam. Ya. Logika clock itu dulu sebuah software, ya. Jadi perlu dipahami logika clock itu sebuah software, ya, yang tugasnya adalah menentukan nilai secara monoton. Monoton itu maksudnya satu terus, atau kalau kita secara digital nengok 59, 58, itu berkurang ya seperti itu. Dari 60 ke 0 seperti itu. Nah, kalau kita hitungan detik itu 50, 60 ke 0, kembali lagi dia 1, 2, 3 atau seterusnya seperti itu. Itulah perangkat lunak yang mengatur sana ya seperti itu. Ya, kalau biasanya ada hubungan antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Kalau tidak salah itu, coba saya lihat dulu. Ya. Gambar-gambar seperti ini ya kalau di perangkat keras kita itu. Namun yang berat adalah perangkat lunaknya. Di mana ya? Biasanya kalau pernah kita lihat perangkat kita ya, seperti ini ya. Nah, cuma yang menggerakkan itu untuk sinkronisasi waktu itu adalah perangkat lunak. Jadi dialah yang menentukan berjalan terus waktu itu, misalnya timernya ya seperti itu. Ini biasanya kalau kita lihat banyak bentuknya ya di perangkat keras kita. Nah, itu tadi setiap komputer pasti memiliki namanya clock fisik, ya itu clock alat elektronik yang menghitung osilasi yang terjadi pada kristal, itu tadi kristal tadi ya pada frekuensi tertentu. Dia menghitung maksudnya pergerakan waktu tadi, misalnya kalau digital 1 2 3 4 5 6, tapi kalau di komputer tadi kristal itu satu terus satu ya. Cuma secara hasilnya kita lihat nanti 1 2 sampai 60 misalnya. Nah, dia akan kembali lagi ke satu. Dialah menghitung maju atau mundur tadi.
Jadi software clock ini tidak harus selalu akurat sehingga pewaktuan hardware dan software memiliki perbedaan walaupun sangat kecil. Itu dia ada itu tadi. Itu harus sama-sama satu padu untuk bekerja ya. Namun ada perbedaan di antara perangkat keras dan lunak tadi. Namun software clock tetap menjadi acuan, dialah software tadi lah yang atau perangkat lunak lain menjadi pencatat waktu setiap kejadian proses ya. Setiap jadi proses itu perangkat lunak lah yang mencatat semua kejadian-kejadian atau log-lognya waktu kita melakukan distribusi data itu dalam hal tadi transaksi bank tadi ya, dia mencatat semua. Nah, kadang-kadang memang ada masalah, kadang-kadang begini, saya nggak tahu juga ya apakah sinkronisasi dan asinkronisasi itu tetap berlaku di dalam bank. Kenapa? Kalau sinkronisasi pasti ya otomatis, kalau asinkron itu belum saya bisa bawa pastikan kalau berbasis e-commerce ya antara pengguna dengan bank, karena memang bisa dikatakan iya bisa tidak. Kenapa? Alasannya kadang-kadang kalau kita melakukan transaksi itu ya misalnya saldo kita berkurang, kadang-kadang saldo yang tujuan kita itu belum nambah-nambah gitu loh. Artinya ada tidak sinkron atau asinkron di sana. Itu. Jadi kadang-kadang kalau kita katakan kalau tadi pengguna bank dengan bank itu tadi, kalau kita berbicara sinkron waktu dan asinkronnya tadi, atau asinkron pengiriman data itu bisa ya bisa tidak sebenarnya. Tapi kalau sistem bank menggunakan sistem asinkron itu sangat berbahaya ya. Itu. Tapi kenyataannya kadang-kadang ada seperti itu terjadi. Seperti itu. Karena juga waktu kita menggunakan ATM itu jenis-jenis ATM itu kan banyak. Ya, jenis ATM itu banyak, satu ATM itu satu jenis banyak ATM, terus banyak lagi jenisnya kan seperti itu. Dan itulah yang bisa sinkronkan sehingga kalau kita pencatatan itulah pencatatan waktu tadi. Jadi perangkat keras itulah perangkat lunak itulah mencatat waktu kejadian atau bisa dikatakan log-log tadi. Ya, seperti itu ya. Jadi disinkronkan. Fungsinya itulah pekerjaan dari software tadi. Ya. Nah, di sana untuk mendorong itu ada namanya clock visit tadi ya yang seperti kristal yang Bapak tunjukkan tadi ya untuk mendukung seperangkat lunak untuk melakukan penghitungan waktu. Nah, jadi itulah koordinasi time tadi, itulah artinya koordinasi waktu ya, koordinasi waktu dalam kita melakukan distribusi data dari satu komponen ke komponen lain ya. Jadi itu dia ya. Jadi ada namanya juga di sana clock speed dan clock drift ya. Itu clock ini memiliki tiap-tiap komputer tidak selalu sama. Artinya ada perbedaan antara pembacaan dua clock komputer berbeda. Jadi itu kadang-kadang ada di dalam komputer ya. Ada clock perbedaan clock rate-nya juga disebut clock drift ya. Jadi ada bentuk-bentuk clock-nya yang berbeda ya. Terus waktu universitas koordinasi universitas waktunya ya. Di sana itu juga ya sama ya. Ada sinkronisasi waktu itu tadi. Waktu kejadian pendistribusian data ya. Nah, kadang-kadang ada masalah. Jadi ini kalau sinkronasi kalau fisik ini ya hanya pengaturan dulu, ada pengaturannya di sini. Terus ini dia koordinasi terdistribusi. Coba Bapak baca satu-satu ya. Mungkin waktu kita cukupnya ini ya. Untuk mengetahui kapan sebuah peristiwa terjadi secara akurat pada proses sistem distribusi diperlukan namanya sinkronisasi dengan sumber waktu dari luar yang disebut namanya sering itu eksternal sinkronisasi. Ya. Jika satu clock tersinkronasi dengan clock yang lain dengan derajat akurasi yang diketahui, maka kita bisa mengukur interval atau jarak terjadinya dua peristiwa tadi. Dua peristiwa yaitu pada komputer atau waktu kita melakukan distribusi data dengan satu komputer dengan komputer lain atau bisa dikatakan komputer yang berbeda ya. Walaupun tidak terkoordinasi ke sumber waktu dari luar, hal disebut koordinasi internal ya. Ada cara pencapaian angka tertentu di sini. Cuma kita hanya memahami aja, tidak usah kita terlalu ini.
Terus ada di sini ya beberapa poin ya mengenai koordinasi distribusi ya. Koordinasi ini biasanya secara umum ini artinya ada di sini proses menunggu sebenarnya. Ya, kalau banyak bersama atau banyak orang, satu penampung itu artinya banyak pengguna, satu komputer itu kadang-kadang ada waktu koordinasi terdistribusi atau waktu menunggu. Makanya sini ada tadi dikatakan ada deadlock ya. Deadlock itu untuk mencegah terjadinya 4 faktor harus menjadi yaitu adanya pemakaian sumber, cara menggunakannya, terus kondisi saling menunggu ya. Artinya kadang-kadang waktu kita melakukan transfer data tadi itu dan kadang-kadang ada waktu menunggu ya atau sirkuit tadi. Artinya ada 1 2 3 seperti antrian ya. Seperti antrian, selesaikan dulu satu, mana ya cara mempraktekannya, nggak ada buku papan tulis. Ya, ada deadlock itu artinya kalau sirkuit itu ya ada waktu time kita menunggu. Jadi koordinasi waktu dulu ya. Jadi menunggu itu masalah menunggu juga dikoordinasikan waktunya. Ya, seperti itu. Artinya si A lagi melakukan distribusi data, kamu tunggu dulu seperti itu. Nah, kurang lebih seperti gambarannya ya. Dalam namanya koordinasi waktu. Jadi intinya koordinasi waktu itu adalah adanya persamaan atau catatan-catatan untuk data itu supaya sama. Seperti tadi antara bank dengan pengguna, supaya waktu kita melakukan transaksi itu, ya karena banyak memang seperti kita menggunakan ATM itu banyak jenis ATM dan banyak ATM itu, ya supaya sinkron data kita di dalamnya kadang-kadang bisa nggak berbeda ya, bisa berbeda. Itu dia. Terus di sana untuk menyelesaikan beberapa, coba saya lihat. Di dalam sinkronisasi waktu itu ada beberapa algoritma yang digunakan ya. Ya, algoritma ini ada algoritma ini, ada algoritma ring. Kayaknya ada 2 lagi kalau nggak salah algoritma di dalam digunakan untuk melakukan sinkronisasi waktu ini. Nah, ya termasuk nanti akan terjadi di dalam algoritma waktu ini, di dalam algoritma ini ada sirkuit tadi, sirkuit menunggu atau explore menunggu tadi. Terus ini dia di dalam sama ya, di dalam koordinasi waktu ada sinkronisasi dan ada sinkronisasi. Ya. Kalau sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Ya, itu dia. Jadi secara bersamaan ada dia mengatur waktu. Secara garis besar mungkin sinkronisasi adalah menyamakan sesuatu secara bersamaan. Artinya itu tadi kalau kita di ATM kita itu misalnya pakai kadang-kadang gini, baru saja kita melakukan transaksi. Nah, misalnya kita ke BRI dari BNI kadang-kadang atau BRI ke BNI. Kadang-kadang waktu kita pindah lagi, kadang-kadang bisa data kita nggak sama. Harus menunggu ada waktu tadi, ada penungguan di sana. Nah, jadi di dalam bank itu menang ya, karena contohnya tadi sistem e-commerce ya, ada model sinkronisasi dan asinkronisasi di sana. Dan biasanya memang kalau bank itu lebih cenderung menggunakan model sinkronisasi ya. Walaupun kadang-kadang tidak bisa terhindari, asinkronisasi itu sering terjadi juga. Ya, artinya itu baik itu model yang kedua ini adanya koordinasi waktu dalam hal itu. Di dalam kalau kita berbicara saya apakah kalian juga masuk ke apa namanya sistem operasi, di situ akan dibahas ya baik itu perangkat kerasnya juga tadi mengenai kristal tadi. Bagaimana dia bekerja untuk melakukan sinkronisasi waktu di dalam bekerja.
Jadi itu dia ya, kalau masalah sinkronisasi dan asinkronisasi ini ada dua model. Jadi biasanya kalau kita ke bank itu ya, seperti Bapak katakan tadi, ya waktu kita selesai melakukan ini transaksi ya harus disinkronkan. Dari kemanapun kita pergi, ya komplain manapun ya data kita udah sinkron. Ya, data kita udah sinkron. Seperti itu. Dengan tujuan jasa itu yang pertama, yang kedua ya proses waktunya itu, koordinasi waktu itu harus cepat ya. Jadi kadang-kadang ada juga asinkron yang terjadi, makanya gini, betul bilang tadi, kita udah mentransfer, tiba-tiba ada kadang-kadang gini, ada masalah dalam bank itu udah berkurang saldo kita, tapi tujuan kita belum nambah-nambah, ya. Cuma mungkin ada masalah di sana, prosesnya kadang-kadang juga kembali ke apa namanya, kayak data kita itu atau saldo kita itu kembali lagi ke ATM kita, nggak nyampe ke tujuan. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang waktu kita di sini dari pemikiran kita udah selesai, udah melakukan transaksi, saldo kita berkurang, tiba-tiba di sana kalau dengan waktu yang cepat kita berpindah tempat, mengecek lagi, ya bisa juga kembali ke normal apa semula gitu loh. Jadi itulah kadang-kadang tidak ini asinkron terjadi ya seperti itu. Juga ada juga sinkronisasi terjadi. Sinkronisasi di sini udah berubah, ada sekian, tak juga sama dengan tempat yang lain tadi. Jadi di bank itu kalau kita antara pengguna dengan bank itu mungkin ada model yang terjadi sinkronisasi dan sinkronisasi. Ya. Dalam pendistribusian data tadi, data itu apa? Data itu bisa berbentuk uang tadi. Nah biasanya memang kalau asinkron itu terjadi di sebuah bank, kan ada perbaikan selalu ya, ada perbaikan update terus ya setiap hal seperti itu. Nah sekarang nggak tahu ya, dulu terjadi sering asinkronisasi ya, sekarang mungkin udah sinkron semua seperti itu, kan ada pengembangan. Nah itulah perlunya koordinasi waktu ya dalam pendistribusian. Kalau kita berbicara clock tadi nggak harus kita berbicara jam, walaupun itu memang menyangkut jam. Tetapi kita kalau berbicara logika clock itu apa namanya tadi? Kita berbicara logika clock itu kita berbicara tentang perangkat lunak, ya perangkat lunak dalam mengkoordinasi waktu kita melakukan log-log tadi atau kejadian-kejadian peristiwa pendistribusian data tadi. Itu fungsinya ya. Ada yang bingung atau mau ditanya? Jadi logika clock itu sebuah software ya, perlu dipahami, sebuah software atau perangkat lunak itu tugasnya adalah menambahkan nilai secara monoton ya. Monoton itu terus berjalan gitu. Itu kalau kita berbicara logika clock. Nah, ada yang mendukung tadi fisik kristal tadi. Itulah yang mendukung terjadinya bekerja itu tadi logika clock tadi. Bukan berarti kalau kita berbicara tentang clock jam ya bukan jam yang diapakan. Cuma ada sistem yang untuk menghitung nilai pergerakan tadi waktu tadi. Itu maksudnya. Secara monoton. Monoton itu ya terus jalan gitu loh. Satu kalau di komputer satu terus ya. Kalau misalnya digital itu kita lihat hasilnya berjalan berbentuk 1 2 3 4 5 6 gitu. Itulah perangkat lunak yang menghitung itu tadi. Nah, kadang-kadang juga itu tadi ya. Kalau kita koordinasi waktu itu ya kadang-kadang masih terjadi bagaimana kita mensinkronkan dan apa tadi kejadian-kejadian tadi. Namun model dari koordinasi waktu ini ada dua tadi, sinkronisasi dan asinkronisasi. Sinkronisasi biasanya kalau
Itu tadi dalam dunia komputer ya. Sinkronisasi artinya persamaan harus dilakukan. Misalnya gini, kalau sekarang kan COVID ya, contohnya COVID. Kalau presiden mengatakan semua daerah lockdown, sebenarnya semua sinkronisasi, berarti pemerintah daerah itu juga harus mengikuti. Itu artinya sama, ada persamaan gitu loh. Persamaan kejadian itu atau peristiwa itu. Nah, kalau kita bicara asinkron, ya ada masukan dari misalnya dari presiden, ya tergantung daerah, lockdown sebagian daerah, ya artinya berarti ya artinya ada pemerintah daerah itu nggak harus mengikuti yang di pusat karena daerahnya masih aman-aman aja seperti itu. Sama kalau kita bekerja misalnya, harus sinkronisasi waktu. Semua pegawai itu harus masuk jam 8, entah apapun jabatannya. Itu sinkron semua, dari direksi semua masuk sampai ke bawah, ke CS misalnya. Itu artinya sinkron. Jadi waktu itu harus sama gitu, sinkronisasi waktu tersebut. Jadi sistem bank pun demikian. Ya, cuma ada dua model dalam koordinasi time clock dan koordinasi waktu ini ya. Tadi asinkron dan sinkronisasi. Kalau kita tadi contohnya itu accumulation persistem bank, ya mungkin sekarang ya menurut Bapak ini asinkronisasi itu mungkin tidak ada lagi di dalam e-commerce tadi. Cuma kalau ada contoh asinkron yang Anda sampaikan, ada contohnya seperti mana? Siapa tahu kurang paham dari Bapak, ada supaya kawannya memahami. Seperti mana model asinkron tadi? Ada yang bisa paham? Nah, berikan contoh ya seperti itu. Jadi tujuan koordinasi waktu itu atau clock and koordinasi waktu itu adalah supaya apa? Ada persamaan di sana waktu kita melakukan distribusi data dari tempat satu dengan tempat yang lain atau komponen satu dengan lainnya. Terima kasih ya buat pertemuan Zoom kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang tanyakan di Classroom, ya pelajari lagi tentang koordinasi waktu ya dalam sistem distribusi. Materi pelajaran tidak harus dari dosen, bisa dikembangkan dari sumber-sumber lain. Supaya seperti apa? Siapa tahu kalian kurang paham, bisa dikembangkan dari mana, belajar dari sumber-sumber lain. Mahasiswa itu tidak harus berpatokan apa yang disampaikan dosen, tapi perlu dikembangkan. Kadang-kadang yang disampaikan dosen itu hanya kulitnya aja, dalamnya secara isi enggak, perlu Anda kembangkan. Dari mana? Dari sumber-sumber lain. Sekarang sudah enak. Semua tentang pelajaran ada di mana-mana. Jadi waktu Anda ingin main TikTok, tunda dulu. Cari dulu tentang pengembangan atau pengenalan materi tadi. Siapa tahu kurang. Saya kira demikian ya, daripada nanti tiba-tiba ini mati 25 detik 20 detik lagi ya. Oke, terima kasih untuk materi kita pada pagi ini. Pelajaran kita sambung minggu depannya. Lanjut kita ke Classroom ya, Zoom-nya yang kita stopkan. Oke, terima kasih, selamat siang. Siang, Pak.